sebagai kandidat long covid. Lagi ramai juga tentang long covid. Pernah ada yang mengalami nggak sekarang kita apa sih lebih sering terkena flu ya, maksudnya tapi flu-nya tuh flu yang nggak biasa gitu, maksudnya tuh kadang bikin bersin terus menerus, terus kadang pegal-pegal di badan ya, sering ngerasain gitu nggak? Saya beberapa teman kalau ngobrol gitu sih katanya. Nah itu katanya gitu ya, juga kurang tahu juga nggak efek dari long covid ini gitu ya. Nah berangkat dari situ ini sebenarnya penelitian pembimbing Pak gitu. Nah di sini yang ingin saya jelaskan adalah tadi ya, kita lihat grafik RMSD dari hasil MD-nya. Nah kayak gini, kayaknya saya yang nggak kelihatan sama sekali perbedaan ya. Nah dulu itu Pak awalnya saya mensubmit 100 nanosecond, terus si reviewer minta 500 nanosecond gitu kan, 500 nanosecond. Saya waktu itu belum punya 4060 itu Pak, jadi pakai 1080 Ti ya, yang masih 500 mungkin seminggu berapa, 2 mingguan kayaknya, satu 2 mingguan. Sedangkan kan kalau reviewer pengennya cepat-cepat gitu Pak. Nah akhirnya saya coba running juga, akhirnya alhamdulillah dapat 500 nanosecond. Saya kembalikan Pak, komentarnya adalah falsify Pak, pemalsuan data katanya gitu. Wah itu komentarnya pokoknya komentarnya pahit banget lah itu. Oh dikira kok udah bisa cepet selesai 500 gitu ya? Katanya Pak Anda pemalsuan data gitu pokoknya gitu. Dan beberapa paper yang saya teman-teman lain dosen-dosen yang di Unpad yang juga masih di situ akhirnya di reject semua Pak. Karena ada nama, mungkin ada nama promotor saya gitu yang tadi dianggap falsify. Jadi ngaruh itu. Akhirnya kita melakukan istilahnya banding gitu ya, banding ke email segala macam gitu ya, kita buktikan bahwa kita nggak pemalsuan gitu ya, dan akhirnya dikasih kesempatan buat resubmit lagi gitu ya. Makanya memang MD ini nggak bisa dipalsukan sih kalau menurut saya, nggak bisa gitu ya, karena ini hasil komputer gitu ya, gitu nggak bisa. Kalau memang hasilnya udah gitu ya istilah kayak gitu ya. Ya makanya memang harus bisa menjelaskan dengan detail ya. Contoh makanya tadi RMSF tadi, kalau kalian ingin jelaskan detail ya jelaskan lebih detail lagi gitu ya, jangan hanya terpaku dengan hasil kayak gini gitu ya. Itu karena namanya juga komputasi ya, kalian docking struktur fenol kalian masukin pasti keluar dari energinya ya. Kalau mau lanjutin MD struktur fenol pasti keluar gitu ya kira-kira. Tapi ya tadi sebisa mungkin kalian harus bisa jelaskan gitu ya, interpretasikan dengan baik hasil dari MD gitu. Ya itu sih ya pengalaman saya kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya. Oke, yang tanyakan dulu mungkin ya, dari ini baru MD ligand protein ya. Secara umum memang MD ini dimanfaatkannya kayak gini. Ada yang sebelum saya jelaskan ke pemanfaatan MD masih di farmasi tapi di bidang keilmuan yang lain. Ya ada tanyakan dulu nggak? Kan ini kualitatif ya. Pasti beda orang beda pendapat. Nah itu biar nggak beda jauh pendapatnya itu ada batas dia dikatakan fluktuatif atau stabilnya gitu. Nah kalau saya sendiri sih sama kalau RMSD ya, ngambil seperti hasil docking sih, biasanya di bawah 2 angstrom ya dikatakan stabil gitu. Tapi ya balik lagi, kan kalau kita lihat selintas kayak gini ya, itu nanometer kan ya. Kalau di bawah angstrom ya itu 2 angstrom kan, itu sebenarnya si grafik ini semuanya udah di bawah 2 angstrom ya, sebenarnya bagus semua ya kalau kita bisa simpulkan gitu ya. Makanya tadi itu kita harus punya pembanding yang lain gitu ya. Kalau di hasil lab mungkin harus punya kontrol negatif atau positif gitu ya, untuk bisa mengatakan bahwa memang senyawa kita bagus nih gitu, bisa menstabilkan si target. Jadi memang lebih baik dibandingkan gitu. Iya lebih baik dibandingkan sih Pak sebenarnya. Tapi juga gak ada aturan baku sebenarnya ya, Pak, apakah dibandingkan dengan natif, apa dibandingkan dengan protein yang tadi apoprotein juga nggak ada aturan baku sih. Kalau kemarin kan saya juga ada ini dengan protein kosong sih. Ya memang lebih bagus ya. Jadi ya kita ngomongnya ya cuman
ligannya kalau ada ligan ya dia lebih stabil daripada yang kosong Iya gitu kan gitu. ya. Gitu sebenarnya macam-macam sih, nggak ada aturan baku untuk kalian nanti ngambil kesimpulannya dari hasilnya. Karena kebetulan ada yang ada pembanding positif, ada yang nggak ada soalnya. Ya berarti Ya, pakai itu. Atau apa glut ya? Glut kan belum ada obatnya ya Iya. di sana kan. Iya, Jadi kita pakai. nggak bisa ya cuman natif ligan aja. Iya. Yang dibandingkannya nggak bisa dengan obat Iya, gitu ya. Iya, paling dengan natifnya sih Pak. Dengan natif. Kalau mungkin yang lain mungkin kayak SGLT2 atau apa itu kan sudah ada obatnya gitu. Jadi pembandingannya lebih jelas. Ada yang natif, ada obat gitu ya. Gitu sih. Nah mungkin pemanfaatan lain buat apa lagi sih MG gitu ya? Kalau kalian pernah dengar ada sediaan bentuknya nano emosi, nano apa lagi, suspensi, nano kosong dan lain sebagainya. Kalau bikin nano emosi kita butuh apa sih? Kenapa dikatakan nano? Kita butuh apa sih? Atau suspensi dulu sih, suspensi dulu lah. Kenapa harus dibikin suspensi sediaan? Karena zat aktifnya larut dalam air, sehingga kita butuh yang namanya suspending agent. Nah pemilihan suspending agent yang baik gitu ya, sebelum kita langsung membuktikan di lab basah bikin formulasinya, itu pun bisa kalian prediksikan menggunakan molecular dynamics juga gitu ya. Nah ada ini beberapa penelitian juga. Ditanya Bu M. Yang kemarin itu ya, yang gede kalau nggak salah semacam itu ya, MIP itu. Ya sebenarnya semacam MIP itu pun bisa dipakai komputasi juga ya. Ini saya ambil contoh. Ini kebetulan nano emulsi dulu ya. Nah ini dinamika molekul tadi atau molecular dynamics ini untuk memilih gitu ya, untuk menentukan beberapa surfaktan gitu ya untuk sediaan nanoemulsi ya, dimana zat aktifnya digunakan adalah jintan hitam ya, black cumin itu jintan hitam ya. Jadi tahapannya kita cari dulu tuh senyawa zat aktif yang ada di zat hitam di jintan hitamnya apa gitu ya. Kemudian kita tentukan beberapa calon surfaktan gitu ya yang nantinya akan diformulasikan di lab basah gitu ya. Nanti kita pilih beberapa surfaktannya yang cocok yang mana ya. Nah ini pun sama ya, lagi-lagi yang kita lihat adalah kualitatif lagi ya, biasanya berdasarkan visualisasi ya. Jadi ini ada beberapa calon surfaktan ya. Di sini ada Twin 20 ya. BCO ini adalah black cumin oil ya. Jadi minyak jintan hitam tadi ya. Kemudian yang B-nya itu Twin 80, Span 20, Span 80 sama lecithin ya. Nah, sebelum ke lab basah kita pilih dulu kayak komputasi gitu ya. Sebenarnya yang cocok yang mana nih gitu ya surfaktannya. Nah, itu pun bisa menggunakan diameter molekul ya. Nah, ini gambarnya kayak gini ya. Yang gini ini ada berwarna-warni, ini yang merahnya adalah surfaktannya tadi ya. Berarti kalau yang ini yang merahnya adalah lecithin tadi gitu ya. Kemudian ada merah tadi, yang biru ini adalah timoquinone ya. Ini zat aktif yang ada di dalam si jintan hitam tadi ya, zat aktif utama. Kemudian ada asam linoleat, ini zat-zat tambahannya ya, asam oleat sama asam palmitat ya, larut biasanya. Nah kemudian kita simulasikan nih cuma 50 nanosecond nih. Nah kita lihat nih yang kan kalau nanoemulsinya bagus itu nggak terpisah ya, artinya dia mampu membentuk kompleks dengan baik gitu ya. Nah biasanya kalau dari sini dari simulasi ini kita nggak lihat RMSD dulu gitu ya, biasanya yang kita lihat adalah hasil visualisasi ya, artinya kalau dia nggak misah ya berarti sistem nanoemulsinya terbentuk dengan baik gitu. Nah kalau kita lihat dari sini
yang membentuk kompleks dengan ya sempurna gitu ya. Ini adalah yang A tadi ya, yang A dengan yang kurang lebih ya, twin 20 tadi ya. Twin 20 yang E-nya ini adalah tadi lecithin gitu ya. Nah artinya apa Pak dengan hasil MB ini? Artinya ya mungkin kita bisa meminimalisir waktu untuk membuat sediaan ya. Kalau misalnya teman-teman di Farset pengen bikin sediaan gitu ya, kemudian biaya juga gitu ya. Kita tahu sendiri lah kalau misalnya bikin nama emulsi kan yang mahalnya itu adalah biaya untuk karakterisasi ya. Karakterisasi biasanya kan cukup mahal juga ya Pak. Biasanya kan kita pakai PSA gitu ya, pakai zeta potensial ya, mahal juga ya. Nah biasanya kita saran ke teman-teman di Farset dicoba untuk dikomputasikan dulu lah gitu ya. Setidaknya ada beberapa calon surfaktan yang bisa terpilih untuk nantinya dilanjutkan ke lab basah gitu ya. Nah analisisnya hampir sama ya, selain tadi yang utama sih kualitatif ya, pakai lihat visualisasi. Nah yang kedua tadinya sama seperti tadi sih ya, kita lihat juga RMSB nya ya, kemudian radius girasi ini pun kita lihat ya, kemudian ini analisis tambahan sih ya, analisis tambahan. Kita lihat potensial energi, kemudian entalpi, kemudian energi di permukaan gitu ya, permukaan si zat aktif seperti apa, ini pun kita lihat. Nah itu pemanfaatan yang lain untuk dinamika molekul ya, untuk kita juga bisa screening tadi ya, bantu teman-teman yang ada di farmastika gitu. Kalau ini nggak seberapa lama Pak ya? Kalau ini sebentar sih Pak, ini paling kecil ini ya karena kecil sistemnya gitu ya, ini cepat. Tapi dengan penelitian yang kalau kita lihat simpel ya, simpel terus ini nggak lama juga, simulasi cuma beberapa jam mungkin. Tapi ini bisa tembus di Scopus ini Q3 ini Pak, Q3 dan free juga dulu, ini free juga. Ya. Ini aku makar jurnal langsung. Ya, punyanya UI Pak, FMIPA UI. Ini dulu Q4 sih pas dulu submit, sekarang udah naik Q3 ini Pak. Gitu ya. Kemudian ada lagi pemanfaatan yang lain ya, untuk melihat kelarutan ya. Kelarutan kan biasanya ada senyawa yang tidak bisa larut di dalam air gitu ya. Kemudian kita karena dia punya aktivitas tertentu, karena kita butuh aktivitasnya untuk peningkatan kelarutan, kita biasanya kompleks dengan senyawa lain yang bisa meningkatkan kelarutannya dalam air. Pernah dengar istilah apa ya? Kompleks inklusi. Pernah dengar belum? Kompleks inklusi. Jadi senyawanya ditambah pengkompleks, terus kelarutannya jadi meningkat. Nah sebelum dilakukan di lab basah, itu pun bisa kalian prediksikan menggunakan komputasi juga. Ya. Nah ini ya. Jadi ini pengembangan senyawa alfa mangus itu banyak ya, bisa antioksidan, anti kanker utamanya biasanya. Tapi PR-nya adalah dia kelarutannya rendah dalam air gitu ya. Nah strateginya gimana supaya dia bisa didistribusikan dengan baik? Biasanya di enkapsulasi, istilahnya tadi ada kompleks inklusi ya, di kompleks dengan bahan-bahan tertentu ya yang bisa meningkatkan kelarutannya dalam air. Ini contohnya ada beta siklodextrin ya. Nah ini pun bisa kita simulasikan menggunakan komputasi ya. Jadi kita bikin 3 sistem ya. Nah kita bikin 2 sistem kayak gini. Nah ini ya. Jadi yang kiri itu adalah air gitu ya. Berarti kalau dia cenderung ke kanan berarti kelarutannya bagus di air gitu ya. Nah yang semakin ke kanan dia adalah oktanol. Oktanol untuk mewakili dia pelarut yang non-polar ya, yang kurang yang kurang polar gitu ya. Nah kemudian kita bikin 3 sistem gitu ya. Sistem yang pertama alfa mangostin itu sendiri ya. Kemudian yang kedua yang dikompleks dengan si beta siklodextrin ya. Yang ketiga dikompleks lagi dengan tadi hidroksi propil siklodextrin ya, turunan dari siklodextrin juga. Nah terus kita simulasikan selama 1 second gitu ya, apakah benar atau enggak ya gitu ya. Lebih bagus mana nih si BCD atau HP BCD tadi ya, beta siklodextrin atau hidroksi propil BCD dalam meningkatkan kelarutan alfa mangostin. Jadi kita bikin 3 sistem. Nah
Yang pertama, tadi kan kita udah tahu ya, sebenarnya udah tahu dari prinsip ya bahwa si mangostin ini kurang larut dalam air ya. Pasti saat disimulasikan dia akan cenderung ke arah kanan ya, ke oktanol, ke pelarut yang kurang polar ya. Nah, tapi di sini ternyata setelah dikompleks dengan tadi beta sklodextrin berubah nih, yang tadinya bergerak ke arah kanan ke oktanol ya, dia berubah ya. Jadi ke arah kiri ya, cenderung dia larut dalam air. Nah, berarti di sini kita bisa ngambil kesimpulan ya, walaupun memang secara kualitatif tadi ya, bahwa ketika dikompleks dengan beta sklodextrin larutannya akan semakin meningkat gitu ya. Dan bisa nih kalau misalnya ingin diformulasikan dalam bentuk sediaan ya sama teman-teman yang ada di Farset. Oke, ini yang lainnya pendukung juga tadi ya, sama RMSD, biasanya kita lihat juga RDF ya, radial distribution function ya. Kenapa ada dua, yang satu di air tadi ya, yang satu di oktanol ya. Jadi kita bandingkan. Nah, yang lain-lainnya tambahan ya. Ini ada sasa, kemudian ada densitas juga ya, kemudian total energi juga kita lihat juga. Gitu, okupansi pun sama tadi ya, kita lihat stabilitas interaksi antara si alpha mangostin dengan air dan juga dengan oktanol di dalam air ya. Ini bisa kita lihat ya, interaksinya dengan air cukup kuat ya, terutama yang hidroksipropil ya, sampai 97,65%. Itu berarti membuktikan bahwa si HPBCD ya, atau 2 hidroksipropil beta sklodextrin ini senyawa yang lebih baik gitu ya dalam mengkompleks si alpha mangostin sehingga kelarutannya bisa meningkat. Gitu ya. Jadi banyak ya pemanfaatan simulasi dinamika molekul gitu ya. Jadi bukan hanya tadi simulasi stabilitas ligand protein, tapi juga bisa pengaplikasian ke yang lain juga. Kemudian tadi nah ini di Q1 Pak, padahal hanya komputasi aja gitu ya, di Q1 dulu, dan ini free juga dulu. Nah tadi jurnal ini nih yang sekarang nggak nerima lagi simulasi, hanya komputasi gitu ya, karena memang udah banyak banget yang masukin. Ini terakhir di Desember dia sempat tutup sampai bulan April, nggak nerima lagi manuskrip gitu ya. Ternyata di bulan April dia buka lagi, saya masukin tuh komputasi, dia tolak gitu ya, karena untuk meningkatkan kualitas katanya harus digabung dengan hasil lab basah gitu. Nah terus tadi menarik yang MDP tadi ya, yang disampaikan Pak Artabah, saya juga sempat juga meneliti tentang MIP menggunakan simulasi dinamika molekul. Nah ini sama juga masih di JBSD ya. Jadi ini dulu untuk melihat kehalalan produk ya. Kehalalan produk menggunakan dinamika molekul. Ini sama sebenarnya mirip-mirip seperti yang tadi ya. Seperti yang nanoemulsi tadi gitu ya. Hanya saja di sini yang saya buat adalah sistem MIP gitu. Kalau MIP kan butuh yang namanya apa Pak? Saya lupa lagi. Ada crosslinker gitu ya, ada template crosslinker dan sebagainya. Nah, crosslinker yang cocok seperti apa itu pun bisa kita screening pakai simulasi dinamika molekul. Ini pun yang diamati sama ya. Yang diamati sama kestabilan dia di dalam air, yang mana nih yang paling bagus untuk mengkompleks gitu ya. Nah, ini kalau dari hasil sih ini nggak ada yang membentuk kompleks untuk kompleks dengan baik ya dengan senyawanya. Ini yang dijadikan sampel adalah senyawa-senyawa yang memang banyak digunakan dalam produk di produk farmasi ya, dan terdeteksi bahwa dia ini senyawa yang kategorinya tidak halal tadi gitu ya, tidak direkomendasikan. Nah kita bikin suatu sistem yang bisa untuk menangkap senyawa-senyawa ini yang memang sering digunakan di dalam produk farmasi. Kan nggak boleh ya, nggak halal kan nggak boleh. Nah kita bikin sistemnya, bikin cetakannya gitu ya. Jadi gambarannya kalau kalian bikin agar, kan ada agar bentuk bintang, bentuk bulat lain sebagainya. Nah kita bikin bentuk-bentuknya itu sehingga saat dimasukkan ke si produknya bisa langsung masuk ke cetakannya. Itu kita ambil nih si senyawa-senyawa tersebut. Gitu. Nah ini pun sama bisa kalian prediksikan juga dengan menggunakan komputasi. Ya, jadi banyak banget ya pengaplikasiannya tentang
komputasi ini gitu ya, kalau kalian orangnya senang ngulik gitu ya, pasti banyak banget yang bisa dilihat ya dari simulasi dinamika molekul. Oke, itu mungkin ada yang tanyakan? Nah, mungkin itu sih terkait dengan dinamika molekul gitu ya. Jadi nanti yang hasil simulasi MD yang kemarin sudah kalian kirimkan gitu ya, nanti hasilnya ya kurang lebih kayak tadi ya. Jadi ada, kalian bisa visualisasikan, bisa juga tadi dari grafik ya, ada RMSD, RMSF itu yang utamanya. Tambahannya tadi ada SASA ya, ada radius vibrasi, RDF, kemudian tadi ada region bond tadi ya, bisa dibentuk grafik atau bisa okupansi ikat hidrogen ya. Dan yang terakhir tadi energi bebas ikatan ya, MMPPSA tadi. Nah, ada yang sudah selesai satu gitu. Ada yang selesai, Ada yang sudah selesai yang kemarin. masih proses running, Masih Pak, proses. masih running sih. Masih running sih. Oke, diperlihatkan hasilnya aja ya. Mungkin ada beberapa contoh sih ya.